Desi Jaya. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi penjual di pasar Cidu ini, Pak? Lebih 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Ada saya. Iya. Kemarin saya ada lihat-lihat ini ada salah satu pangan yang kayaknya jarang ada di penjual-penjual lainnya, yaitu gambas ya, Pak? Iya, gambas. Nah, ini gambas kalau di Makassar sendiri apakah ada nama-nama daerahnya atau nama lainnya yang biasa disebut pembeli? Ada biasa. Batola. Oyon juga nama daerah itu. Nah, ini kalau misalnya gambas ini secara Indonesia saja Pak kita sebutnya, apakah mempunyai musim kayak musim durian, musim mangga kan biasa kita dengar. Kalau gambas ini apakah ada musimnya? Tidak ada musimnya ini. Kalau rasanya sendiri Pak ini rasanya bagaimana ya Pak? Hambar. Tidak ada rasa, tidak ada kayak manis, tidak ada. Hambar. Masakannya kita tahu olahannya apa, jadi lalapan kah atau jadi sayur? Itu sayur biasanya orang pakai. Itu sayur. Kalau di Makassar ada yang digunakan secara spesifik tidak Pak? Tidak ada, itu sayur saja. Oh, sayur biasa di. Sayur biasa. Ini dapatnya dari mana Pak kita? Daerah gua banyak ini, gua Takalar banyak. Boleh saya tahu ketemu awal sama petani di sana bagaimana Pak? Teman, saudara semua juga banyak. Teman-teman petani, teman sekampung. Tapi pernah nggak Pak ada masa di mana gambas ini sulit untuk didapatkan? Tidak pernah disuruh begini. Selalu Ini bisa. selalu mudah didapat dari dari petaninya. Nama saya Putra Trisarwan, saya seorang mahasiswa. Apakah Pasar Pabayang-Bayang ini menjadi satu-satunya tempat Kak Putra untuk beli bahan-bahan pangan atau ada tempat-tempat lainnya? Sebenarnya saya sering lihat di sini, jadi kebetulan saya belanja pangan di sini. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, biasa juga di ke Pasar Terong. Sebelumnya pernah mendengar tentang pangan bijak nggak Kak? Oh, pernah, saya pernah baca-baca sedikit di internet. Ada nggak sih yang menurut Kakak produk yang termasuk pangan bijak atau pangan lokal yang Kakak konsumsi? Untuk pangan bijak yang pernah saya konsumsi itu kayak mungkin singkong, kacang-kacangan, atau mungkin ini kayak kayu secang yang saya baru beli tadi. Kalau misalnya kayu secang itu biasanya dibeli sehari-hari atau berapa kali nih Kak belinya? Kalau ini kayu secang bisa dipakai mungkin 1 atau 2 bulanan. Kalau misalnya ada kesempatan ketemu sama Pak Jokowi nih Kak, sebagai anak milenial juga, apa yang mau Kakak sampaikan ke Pak Jokowi terkait pangan kita? Kalau yang saya ingin sampaikan ke Pak Jokowi, semoga pangan di Indonesia ini tetap aman, stabil, dan juga mudah dijangkau di masyarakat sekitar. Halo Kak Ria. Halo. Sebelumnya nih, pernah nggak sih kita mendengar kata pangan bijak? Pernah. Nah, kalau pernah dengar, kira-kira apa sih 3 kata yang menggambarkan pangan bijak itu, Kak? Lokal, beragam, sehat. Ada nggak sih produk yang menurut Kakak termasuk pangan bijak yang Kakak sendiri konsumsi? Termasuk ya salah satu pangan bijak atau pangan lokal yang saya konsumsi mungkin ada sorghum. Untuk mendapatkan sorghum ini apakah cukup mudah di daerah ini atau masih agak sulit nih, Kak? Beberapa tahun yang lalu itu cukup sulit ya karena belum banyak yang membudidayakan. Tapi kalau untuk sekitar 1 tahun belakangan mendapatkan sorghum sudah cukup mudah. Apakah ada konsumen yang kesini mencari memang dikenal, oh ini kayaknya mau cari sorghum nih? Biasanya sih kita di Artani memang sering posting soal opsi-opsi makanan. Misalnya kita posting misalnya orang biasa cuma konsumsi kacang hijau, terus kita posting misalnya ternyata ada kacang kedelai hitam. Terus kita juga posting misalnya sorghum tuh apa sih, dari mana asalnya. Terus misalnya apakah sorghum di Artani itu traceable misalnya. Jadi mereka bisa tahu proses budidaya, pemanenan, sampai penggudangan dan kemudian kita jual. Kalau misalnya ada kesempatan bertemu dengan Pak Jokowi, apakah ada yang ingin Kakak sampaikan mengenai pangan terhadap beliau? Mungkin saya pengen bilang ke Pak Jokowi kalau misalnya sumber karbo kita tuh beragam. Di Indonesia ada banyak sekali pangan lokal yang bisa jadi. Jadi tidak hanya berfokus pada peningkatan sawah saja atau kemudian kita berfokus terus mengkonsumsi beras melalui misalnya yang kita kenal dengan berasisasi ya. Jadi ingin juga misal seperti sorghum, jagung, sagu juga mendapatkan tempat yang sama di hati masyarakat sebagai sumber karbo.